Ibrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Al-Zumar, kita akan melakukan uji komprehensif. Sebelum itu, silakan Pak Al-Zumar baca Quran ya. Iya, Pak. Baca Quran di surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5, Pak ya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق oke. الله العظيم. Baik, terima kasih banyak Pak Al-Zumar. Ya, Boleh dituliskan dua ayat nih dari surah Al-Qari'ah, ayat pertama dan kedua. spidolnya mana? Bagaimana Pak? Iya, Pak, lagi nulis, Pak. Oke, ya ya, siap. Silakan. Sampai ayat berapa, Pak? Ayat Dua. 1 dan 2 saja. Hmm. Ini, Pak, sudah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Angkat dikit Pak, angkat dikit. Angkat dikit. Mal-Qari'ah. Ah, coba Pak, ayat kedua itu kan ujungnya Mal-Qari'atu. Itu seperti huruf ta atau tidak ya? Coba lihat. Al-Qari'ah. Ada titiknya nggak? Ada, Pak, tapi agak agak mepet sama ini, sama Eh, ke- TH-nya. Tapi tak Al-Qari'ah, mal Qari'ah. ya, Ya. ada tak tak marbuto ya. Nah, Ya. yang ayat kedua itu tak marbutonya itu kayak huruf dal itu, nggak ada buletannya itu. Coba lihat. Oh, yang ini ya. Iya, mana? Ya, jadi, Pak. Kayak huruf dal ya, Nak? Ya. Oke lah, untuk ngajinya udah bagus, Pak Al-Zumar. Ya. Nulisnya jangan ini aja, jangan apa, hati-hati aja. Jangan sampai Ya. salah, kurang gitu kan ya. Jadi nanti malkoriat jadi ya, bukan malkoriah. Ya. Terlalu cepat nulis tadi, Pak. Tapi Nah, iyalah. tamar butuh. Namanya lah fasih itu cepat nulisnya kan. Gas. Baik, terima kasih Pak Al-Zumar. Ya, Pak. Selanjutnya Pak Al-Zumar silakan ceritakan singkat tentang modul ajarnya. Kalau bisa share screen ya, dibagikan Ya. layar. Oke, Pak. Modul ajarnya di ini ya, diceritakan singkat khususnya di tujuan pembelajaran, KKTP dan langkah-langkah pembelajarannya ya. Silakan. Oke. Tapi nggak bisa di screen ya. Kenapa ya Bu Mayang ya? Nggak bisa ya? Apa karena Pak Al-Zumar belum ini ya? Belum menjadi co-host ya? Nggak bisa kayaknya, Pak. Oke lah, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah berlama-lama. Ceritakan saja tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajarannya ya, Oke. secara singkat, padat, jelas. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak, modul ajar saya pendidikan agama Islam dengan eh, judul Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Sesuai dengan apa yang telah hasil koreksi Bapak, seperti Pak Guru Pamong, saat per-teaching kemarin, di sana ada perbaikan yang telah saya lakukan.
di mana awalnya itu judulnya itu tujuan pembelajarannya itu yaitu peserta didik mampu bisa membaca, menulis, menghafal serta menjelaskan kandungan pokok isi surah Al-Maun. Karena saat itu terjadi sebuah saran dan masukan dari Bapak. Sekarang setelah saya rubah menjadi tujuan pembelajarannya itu siswa mampu memahami pesan pokok yang terdapat di dalam surah Al-Maun. Itu Pak. Dan dari tujuan pembelajaran yang saya susun, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya harapkan dari siswa yaitu peserta didik nanti pertama mampu meyakini bahwa surah Al-Maun itu sebagai firman Allah yang menceritakan tentang sikap dan perilaku terpuji. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisa hal-hal yang merupakan bentuk kelalaian, contoh sikap kelalaian dalam ibadah sholat. Serta peserta didik juga mampu menghubungkan Quran Surah Al-Maun ini dengan perilaku yang mencerminkan kasih sayang terhadap anak yatim, fakir miskin, dan peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Sekaligus diharapkan nanti siswa mampu memberi sebuah kesimpulan dari isi pokok dari Quran Surah Al-Maun ini, yaitu menciptakan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, Pak. Di samping itu juga dalam langkah pelaksanaannya ini terlebih dahulu mungkin ada bentuk komunikasi guru dengan siswa, menanyakan tentang keadaan siswa, eh, absensi siswa, serta memberikan semangat, katakanlah main game atau ice breaking sebelum mengadakan pembelajaran. Mengingat materi ini eh, berkaitan dengan surah Al-Quran, terlebih dahulu kami mengajak siswa untuk membaca, memahami arti ataupun eh, tajwid di dalam surah Al-Maun ini, walaupun pada dasarnya sudah dipelajari sebelumnya. Jadi walaupun bukan menjadi prioritas dalam pembelajaran ini nanti mengenai tajwid ataupun membaca menulis, karena yang diprioritaskan adalah agar siswa mampu memahami isi kandungannya saja. Namun terlebih dahulu kami mengajak siswa membaca, memahami kandungan isi tajwidnya juga sekilas sedikit sebelum memasuki materi tentang isi pokok kandungan surah Al-Maun ini. Teknis pelaksanaannya yaitu nanti diadakan sebuah diskusi kelompok di mana nanti kami menggunakan media pembelajarannya yaitu berbentuk pertama dari media pembelajaran penulisan arti dari surah Al-Maun itu sendiri atau surah Al-Maun itu sendiri berangkat dengan artinya. Nanti diharapkan siswa dengan lembaran media pembelajaran ini siswa mampu menganalisa apa saja isi kandungan atau pesan pokok dari surah Al-Maun ini. Dan selanjutnya nanti media pembelajaran ini dibagi kepada siswa baik secara kelompok maupun secara individu agar bisa dianalisa dan menurut pemahaman kami itu bisa memancing siswa menganalisa isi kandungan dari surah Al-Maun. Selanjutnya setelah selesai lembaran media pembelajaran ini dipahami siswa, lalu didiskusikan Pak, didiskusikan. Setelah didiskusikan per kelompok, di sana terjadi interaksi tanya jawab dan nantinya mungkin ada suatu yang belum bisa dipahami oleh siswa, barulah kami menjelaskan sesuai dengan konteks yang sesuai yang ada dalam Quran Surah Al-Maun. Setelah selesai diskusi, kami mengajak siswa untuk mengerjakan lembaran kerja. Lembaran kerja nanti dibagi per kelompok juga ada tugas kelompok sekaligus tugas individu di mana nanti kami juga menyediakan sebuah kartu yang berisi gambar-gambar tentang anak yatim, tentang contoh atau kata kalimat yang menyatakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan terhadap anak yatim.
Selanjutnya memberikan contoh atau dalam sebuah kelembaran itu sebuah bentuk penjelasan tentang kerugian yang dialami orang-orang yang melalaikan sholat atau orang yang selalu riak dan pamer dalam beribadah, dan sekaligus memberikan soal-soal uh, lembar soal dalam bentuk butiran soal yang dijawab oleh uh, siswa, Pak. Mungkin secara kilas itu yang bisa saya sampaikan dalam modul pembelajaran saya dalam ujian komprehensif hasil dari perbaikan dari per-teaching ini, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zumar, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik Pak Zumar. Quran surah apa tadi? Maun, Al-Maun, Pak. Al-Ma'un 1 sampai Iya, 7. iya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nasibuddin, ya. Tujuannya tadi apa? Mampu membaca, menghafal, menjelaskan? Ya, sebelumnya saat per-teaching ini tujuannya yaitu mampu membaca, menghafal, Pak. Jadi mengingat hari itu ada masukan dari Bapak, termasuk Pak Nizwan juga selaku guru pamong, saya rubah pembahasannya memang masih Quran surah Al-Maun, tapi tujuan pembelajarannya agar siswa hanya bisa memahami isi pokok dari surah Al-Maun, Pak. Tidak lagi diprioritaskan ke membaca, tidak lagi diprioritaskan ke mengarti serta menentukan hukum tajwid dalam surah tersebut, Pak. Oke, mampu memahami ya. Ya, Surah memahami Al-Ma'un dan ya. ya. Baik, surah Al-Ma'un itu bagaimana Bapak memberikan pemahaman yang baik tentang isi surah Al-Ma'un itu menggunakan problem based learning itu PBL. Kan modul 1 ini. Ya. Eh, Pertama, saya memberikan sebuah lembaran kertas yang berisi tentang arti daripada surah Al-Maun itu sendiri. Dan saya bagikan kepada siswa. Nanti siswa menemukan, membaca arti surah tersebut. Dan di sana saya memberikan pertanyaan pemantik, Pak. Apakah dalam arti dari surah tersebut menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan anak yatim. Bagaimana sikap kita terhadap anak yatim, bagaimana seharusnya kita bergaul dengan anak yatim, atau bagaimana kita seharusnya beribadah kepada Allah, kerugian kita kepada Allah kalau kita melalaikan sholat, misal ibadah, atau pamer dan riak melakukan suatu ibadah. Nanti saya mengajak siswa untuk mengamati dalam lingkungan sehari-hari. Pernahkah ketemu dengan orang yang menzolimi, maaf Pak, bukan menzolimi. Pernahkah melihat dalam pergaulan sehari orang yang tidak orang yang berlaku kasar terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap sesama, ataupun orang yang mungkin melalaikan ibadah. Nah, dari situ mungkin bagi kami timbul sebuah pertanyaan dalam siswa. Oh, berarti pekerjaan sesuatu yang ditemukan dalam pergaulan sehari-hari, melihat orang yang tidak sayang terhadap anak yatim, melalaikan ibadah, ternyata itu salah, Pak. Dan dikaitkan dengan arti surah Al-Maun, kan terlihat kesalahan menjadi sebuah masalah yang bertolak belakang dalam pemikiran analisa mereka mungkin. Itu, Pak. Sehingga timbullah sebuah masalah bagi anak. Berarti ke depannya kalau ketemu hal seperti itu dan tidak boleh dikerjakan. Harus baik terhadap anak yatim, tidak boleh kasar terhadap anak yatim atau peduli terhadap sesama, Pak. Secara singkatnya seperti itu kira-kira. Oke, baiklah Pak Al-Zumar. Terima kasih banyak penjelasannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan ke Pak Nazirwan untuk mengomentari ataupun memberikan tanggapan terkait dengan Pak Al-Zumar ini, surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Silakan Pak Nazirwan. Makasih Iya, Pak. Pak Zumar. Pak Zumar dari mana Pak Zumar? Saya dari Merangin, Pak. Merangin di mana? Di Muara Siau. Oh, Kecamatan Morosiau ya. Muara Siau, ya. Sinyal kuat gitu ya. Iya, Pak. Jauh. Sinyal kuat Pak. Kurang, Pak. Saya sekarang ini pakai WiFi. Kalau mati lampu nih pada apa nih, hilang jaringan ini. Mudahan lampu nih kerja sama. Oh iya iya, baik. Pak Zumar itu materi kelas berapa? Di kelas 5, Pak.
Wih, lupa. Kelas 5 semester Semester 1. semester 1, kelas 5 Ya, semester 1. ya. TP-nya apa tadi? Tujuan pembelajarannya memahami isi pesan pokok surah Al-Maun, Pak. Pokok surah Al-Maun. Elemen Ya. apa itu? Elemennya isi kandungan surah Al-Maun. Ya, elemennya elemen apa? Lupa kemarin. Hmm? Elemennya Quran hadis, Pak. Oh, karena dari awal lupa ya. Lupa, Pak. Elemen Al-Quran hadis ya. Ya, ya, Elemen Al-Quran hadis, CP elemen Al-Quran hadis, kemudian TP-nya tentang surah Al-Maun. ya. Ya kan? Tentang surah Al-Maun. Ada hadisnya juga nggak di TP Ah, itu? kalau yang di modul saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak di CP itu. Ada nggak hadisnya? Kalau di CP ini kalau di buku ada, Pak, tapi kalau di modul saya sekarang nggak ada. Nggak saya fokuskan ke situ. Kenapa tidak ada? Seharusnya ada. Seharusnya ada, Pak. Tapi Ini kan elemennya elemen Al-Quran Al-Quran dan hadis, ya, hadis. ya. Ya kan? Mm-mm. Nah, CP-nya sama. Pasti Ya, C itu kan? iya, iya, Pak. C. Pasti C enggak? Iya, Pak. Nah, pasti C C. kan? Mm-mm. Nah, bunyi CP itu kan memahami Al-Quran dan hadis tentang apa gitu. Tentang apa bunyi CP-nya? Tentang keutamaan memberi enggak Iya, CP-nya? Hah? iya, Pak. Ya, Ya tadi. Ah, ya. ada nggak pembahasan hadisnya di kelas 5 di mana? Masih dalam apa surah Al-Maun nih, Pak? Dalam surah Al-Maun itu ya? Ya, masih serangkai dengan surah Al-Maun. Tapi entah kenapa hari ini saya lupa. Beda Heeh. beda modul atau gimana? Beda modul ajar atau gimana? TP-nya kan satu dia. Satu Ya, kesatuan ya. TP-nya. Heeh. Atau Ya, Pak Zumar buat TP-nya berbeda. ya, Kalau berbeda, TP, Pak. TP-nya berbeda, modulnya berbeda juga, Pak. nah iya, kalau TP-nya Hmm. berbeda, modulnya Ya. berbeda. Heeh. Berarti Pak Zumar fokus pada surah Al-Maun saja, Ya, surah Al-Maun belum hadisnya. belum hadisnya ya. Tapi ingat ya, dalam elemen itu ada Al-Qur'annya dan ada hadisnya ya. Iya, Pak. Heeh. Nah, yang sampai ketinggalan ya. Iya, Pak. Kemudian terkait dengan surah Al-Maun itu ada berapa kali pertemuan Pak Zumar rancang dalam modul itu? Terkait dalam surah Al-Maun, pertama Berapa pertemuan pertemuan? pertama Berapa? ada 4 kali pertemuan, Pak. Ada 4 kali pertemuan. Ya, Ya, pertemuan satu fokusnya apa? fokus menghafal 3 kali ya. Menghafal, membaca, mengartikan dan menghafal, Pak. Membaca, mengartikan, menghafal. Oke. Ya, Itu termasuk faktual, konseptual, prosedural atau metakognitif itu? termasuk membaca, termasuk prosedural, Pak. Cara membaca, cara Prosedural. menghafal, cara Kalau mengartikan. faktualnya di mana? Faktual sama konseptualnya di mana dibahas? Faktualnya kita menentukan berapa jumlah ayat surah Ya, Al-Maun. ya, di pertemuan berapa? Pertemuan keberapa? Oh, pertemuannya. Yang Iya, pertemuan pertemuan. yang kedua, Pak. Yang kedua. Pertama, Pak. Di Nah, saat tadi kita, pertama tadi membaca, menulis. ya, Gimana? Nah, jadi gimana? pertama membaca, menulis mengartikan. Nah, itu kan masuk sudah prosedural berarti. Ya, Apakah Pak Zumar langsung ke prosedural ngajarnya atau Pak Zumar di konseptual atau faktual dulu mengenalkan surah Al-Maun dulu atau gimana? hmm, saya mengajak Apakah tidak anak dikenalkan membaca. dulu? Apakah tidak dikenalkan dulu? Jadi kita mengajar itu kan sebaiknya kan dari yang mudah dulu, jangan langsung cok langsung suruh kan enggak. Iya. Nah,
Jadi gimana? Kan Jadi kemarin kan kita di ya, Lokakarya kan mm-mm, bahas kan ya Pak, bagaimana kita mengembangkan sebuah materi, ya kan? ya. Nah, materinya sudah jelas, materinya surah Al-Maun. Al-Maun. Nah, dari surah Al-Maun ini kan kita kembangkan, ya, sub-subnya yang akan kita ajarkan nanti, ya. Kemudian ada faktualnya, ada konsepnya, ada prosedurnya dalam sebuah materi itu. Nah, sampai kepada substansi makna pesan pokok dari metakognitif ya surah Al-Maun itu. Nah, kan? Nah, dari yang kecil-kecil dulu meningkat gitu. Tidak langsung kita kepada truk menulis langsung gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu mengenal surah Al-Maun, apakah dia itu apa arti Al-Maun, mengenal surah Al-Maun, Makkiyah atau Madaniyah kah dia, kemudian lain-lain tentang fakta-fakta tentang surah Al-Maun itu di mana, di pertemuan keberapa? Itu yang saya tanyakan. Pertemuan Iya, keberapa? iya Pak. Pertemuan Eh, keberapa? Berarti seharusnya itu pertemuan yang pertama Pak. Seharusnya ya. Ya. Nah, kalau di Jadi modul Pak Zumar gimana? Tadi ada 3 pertemuan ya, 3 kali pertemuan ya. iya. Nah, Tapi pertemuan saya pertama. yang di modul saya sekarang ini fokusnya Ya, di pertemuan membahas tentang isi pokoknya saja Pak, isi kandungannya. oh gitu. Ya, Di pertemuan keberapa itu? pertemuan yang terakhir nih Pak. Pertemuan terakhir. Dia enggak apa-apa, Pak Zumar fokus di situ. Anggap pertemuan 1, 2 itu sudah selesai gitu. Ya, 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 dalam proses pembelajaran dianggap saja Pak Zumar sudah melewati pertemuan 1, pertemuan 2, ya kan? Nah, ya, sekarang sudah mungkin nanti di PPL Pak Zumar langsung kepada pertemuan ketiga misalnya kan gitu kan. ya, Ya enggak apa-apa. Yang jelas dalam modul ajarnya kita rencanakan, kita desain tetap nanti dalam menggambarkan runtun dari pencapaian sebuah materi itu. Masya Allah, terima kasih Fikri. Ya, ya. Gitu ya Pak Pak. Ya, Zumar ya. ya Pak. Ya. Nah, oke. Kemudian dalam surah Al-Maun itu, surah Al-Maun ayat 1 apa bunyinya tuh? Aro'aital ladzi yukazzibu biddin. Nah, bagaimana Pak Zumar memahami kata yukadzibu biddin kepada dalam konsep ini? Oh, orang yang mendustakan agama. Ya, bagaimana Pak Zumar memahami konsep yukadzibu biddin itu? eh me- menganalisa bahwa ayat ini Ya, menegaskan ya. Ini aja langsung aja. Saya minta Pak Zumar ini, kalau pemahaman Pak Zumar yukadzibu biddin itu seperti apa? Supaya nanti Pak Zumar menjelaskan kepada anak kan lebih luas dia. ya Nah, konsepnya dusta, kita Pak. Orang yang mendustakan agama. maksudnya seperti apa itu? Orang yang mendustakan agama itu maksudnya seperti apa? Dusta. Iya, kalimat dusta ini Gimana? yang konsepkan, Pak. Ya gimana? 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 Yaitu orang-orang yang mungkin yang tidak mau orang yang tidak mau melakukan perintah Allah atau melakukan perintah Allah. Itu ingkar namanya, bukan dusta. Itu namanya ingkar namanya. Ya kan? Orang tidak Ya, mau. betul. Itu namanya kan ingkar namanya, bukan Ya, ya. dusta. Nah, kalau konsep dusta seperti apa? Orang yang tidak orang yang tidak menempati janjinya, Pak. Hah? Orang yang tidak menepati janji terhadap Allah, ikrar terhadap Allah. Nah, jadi gimana Pak Zumar menjelaskan kepada anak-anak seperti itu? Orang yang mendustakan agama itu maksudnya apa? Kalau secara pemahaman saya menjelaskan bahwa ciri orang mendustakan agama itu Itu orang yang tidak, ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya. ya, Cirinya 1, 2, 3 itu ciri-cirinya. Yang dimaksud mendustakan itu apa? Nah, gitu. Kalau ciri-cirinya apa ciri-cirinya? orang yang tidak sayang terhadap anak yatim, Ah, itu iya, ciri-cirinya. melalaikan Kenapa sholat. kenapa disebut dia orang yang sayang yatim disebut orang yang mendustakan agama?
karena orang tersebut mengingkari perintah Allah. Mengingkari. Ya, Oke, baik. Baik. dusta, konsep dusta. Dusta itu apa, Pak Zumar? Bohong, Pak. Tidak Apa? jujur. Ya, apa konsepnya? Dusta. Tidak sesuai. Perbuatan dan perkataan. Tidak sesuai dengan realita yang ada. Ya, Namanya dusta. Dia mengaku beragama Islam, mengaku orang beriman, tapi realitanya tidak, ya ya. kan? Mm-mm. Oke. Itulah yang dikatakan mendustakan agama. Dia ngaku agama Islam, gitu kan? Tapi realitanya dia menghardi anak yatim, dia ini sholatnya lalai, ria, gitu, Mm-mm. ya kan? Kita dalam surah Al-Maun dijelaskan. Maka Pak Zumar, konsep-konsep seperti ini dalam sebuah materi ajar itu kita bisa kontekstualisasikan kepada anak-anak. Jangan kita menyampaikan secara tekstual saja. Ciri-ciri orang mendustakan agama. Maksudnya apa ini mendustakan agama? Ini kita dudukkan dulu persoalannya. Apalagi Pak Zumar ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya kan? Iya, Pak. Masalahnya apa yang dikemukakan di awal itu apa? Apa masalahnya? Ya, sehingga nanti cari solusinya melalui pembelajaran, literasi dalam proses pembelajaran, aktivitas pembelajaran itu diselesaikan melalui assessment. Cuman kebanyakan dari apa yang saya cermati dari awal itu Bapak Ibu tidak menonjolkan masalah problem dalam sebuah pelajaran itu apa, saya nggak lihat gitu. Ya, oke, Iya, Pak. Ya. baik Pak Zumar, itu terkait dengan surah Al-Maun ya. LKPD-nya Pak Zumar gunakan LKPD apa? Lembar kerjanya cuma menggunakan Pak pertanyaan, soal. Cuman soal, Iya, cuman soal. asesmen. Bukan asesmen LKPD. Lembaran kerja Kerja. peserta didik. Pertama diskusi Pak kelompok, ada tugas kelompok. Yang Diskusi kedua, itu metode. Diskusi tidak. itu metode. Iya, iya. Metode diskusi, cara. Mm-mm. LKPD-nya apa? Ada enggak LKPD-nya? Lembar kerja untuk siswa cuma soalnya Pak. Pakai soal. Soalnya baik. Ya, Enggak ada LKPD-nya. Enggak ada ya? nggak ada Pak. Oh, satu pun enggak ada. Kerja siswa. Soal itu soal apa? Tes. Soal yang bentuk tes Soal apa? tertulis Pak. Tes tertulis. Oh, tes tertulis. Ah, Tes tertulis. Itu kapan diberikan kepada anak itu? Dalam proses pembelajaran atau di akhir pembelajaran? di akhir pembelajaran Pak. Di akhir pembelajaran. Ya. Berarti itu namanya tes sumatif berarti. Ya, betul. Iya Pak. Dalam proses nggak ada. Dalam proses nggak ada Pak. Nggak ada lembaran kerja peserta didik, nggak ada. Nggak ada. Lembaran diskusi, lembaran apa, lembaran aktivitas, membaca, lembaran apa, nggak ada. Kalau untuk membaca ada Pak. Saya cuma memberikan Apa? alat media pembelajaran yang tertulis dalam sana ada surah Al-Maun. Dibaca bersama-sama. Ngapain? Oh, lembaran surah Al-Maun dibaca Ya. sama-sama gitu. Ya. Cuman untuk bacanya. Ya. Tidak ada ada mencari misalnya apa hukum tajwid, nggak ada. Ada Pak, sekaligus di sana kan tertulis artinya juga, menganalisa arti. Di sana juga ada menentukan hukum tajwidnya juga ada Pak. Cuma itu yang ada di lembaran tersebut. Oke lah, baik. Cukup Pak Zumar ya, makasih. Iya Pak, Oke, makasih. saya rasa cukup ya. Tolong diperbaiki itu beberapa modulnya ya, catatan-catatan tadi ya. Oke, Iya, Pak. termasuk LKPD. Baik, cukup. Saya rasa Pak Mir, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zumar, terima kasih Pak Nazirwan. Sudah selesai ya Pak Zumar ya, tinggal diperbaiki apa yang sudah disampaikan, Iya, Pak. Siap. disarankan oleh Terima Pak kasih. Nazirwan, lengkapi LKPD-nya biar Ya, modul ajarnya semakin baik ya. ya. Baik, terima kasih Pak Zumar. Ya, Pak. Terima kasih juga. Silakan di stop Pak record Mahir. Bu